Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jika ada sampah di sekeliling kalian, tolong kalian lihat dan buang ke tempat sampah ya. Udah bersih, Bu. Oke, baik. Sebelum kita berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu mempunyai satu tepukan untuk sebelum berdoa. Kalian lihat Ibu, nanti kita praktekkan sama-sama ya. Iya, Bu. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Sama-sama ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. Ya, Bu. Ibu ingin bertanya, siapa yang di rumahnya memelihara kelinci? Saya, Bu. Ada? Ada, Bu. Berapa ekor? 1, Bu. Oh, baik. Apakah yang kalian ketahui tentang kelinci? Kelinci itu lucu, Bu. Ya, betul. Dia jalan loncat-loncat, Bu. Ya, betul. Kelinci merupakan hewan yang sangat lucu. Memiliki bulu yang lebat, kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah. Lalu, tahukah kalian mengapa kelinci bisa berlari dan melompat dengan lincah? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Ibu. Oke, baik. Kelinci bisa berlari, bergerak, dan melompat dengan lincah karena kelinci didukung oleh organ gerak pada manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Jadi, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai organ gerak hewan dan manusia. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan ide pokok pada sebuah paragraf dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan fungsi alat gerak hewan dan manusia secara benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan cara menjaga kesehatan alat gerak dengan tepat. Yang kelima, peserta didik dapat menciptakan alat peraga dari bahan bekas dengan tepat. Ada yang tahu mengenai gerak manusia dan hewan? Saya tahu, Bu. Apaan, Tan? Kaki, Bu. Ya, betul, Maya. Kalau hewan ada yang berjalan pakai kaki 4. Ya, betul. Anak-anak, salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak dapat diartikan sebagai berpindah posisi atau perubahan posisi, baik seluruh atau sebagian dari tubuhnya. Makhluk akan bergerak apabila makhluk hidup tersebut terkena rangsangan, baik seluruh atau sebagian dari tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berlari, melompat, memegang, berjalan, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan manusia dan hewan ada dua macam, yaitu yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan sebuah pergerakan. Kerjasama antara kedua alat ini
Alat ini membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Untuk sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Ibu akan melanjutkan. Siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari alat gerak hewan dan manusia? Maya, Bu. Maya? Alat gerak hewan itu Bu banyak Bu, seperti dia berlari tuh ada yang menggunakan kakinya 4. Kalau Ya. manusia kan kita hanya punya kaki Bu, tidak menggunakan tangan. Kalau hewan tuh dia berlari itu seperti kucing, dia itu kan punya tangan, dia ikut bergerak juga Bu untuk berjalan. Ya, betul. Jadi, berfungsi itu untuk berlari, bisa melompat, bisa memegang, bisa berjalan, memanjat, dan berenang. Sekarang silakan kalian berdiskusi bersama teman kalian di sebelah kalian untuk bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak. Setelah kalian berdiskusi, Ibu ingin perwakilan satu orang untuk membacakan hasil diskusinya ya. Baik, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Sudah, silakan perwakilan siapa yang ingin membacakan hasil Saya, Bu. diskusi. Oke, baik, Intan. Yang pertama itu salah satu cara untuk menjaga organ gerak dalam tubuh adalah dengan berjemur. Terus Ya. yang kedua itu menjaga postur tubuh. Yang Ya. ketiga berolahraga. Yang Ya. keempat makan makanan yang sehat dan bergizi, Bu. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Intan. Sama, Ibu. Oke, selanjutnya kita akan menentukan ide pokok paragraf. Ada yang tahu ide pokok paragraf itu apa? Saya Bu, Apa? ide pokok paragraf itu terletak pada awal atau akhir kalimat. Ya, betul. Jadi, ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dalam sebuah paragraf. Dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, apa Maya pertanyaannya? di mana letak ide pokok? Oke, baik. Ide pokok biasanya disajikan dalam kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa terdapat di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Jadi di sini Ibu sudah memiliki papan ide pokok. Jadi Ibu ingin kalian mengisi papan ide pokok ini ya. Di sini sudah terdapat paragraf yang sudah Ibu siapkan. Di sini sudah terdapat reward. Setelah kalian mengisi ide pokok ini, kalian akan memilih rewardnya ya. Dan di sini kalian akan menuliskan ide pokok dari paragraf yang sudah Ibu sediakan. Baik, Bu. Silakan satu-satu untuk maju. Silakan. Saya, Bu. Ya, Intan silakan. Saat ini satu ada dua, Bu. Dua. Dua. Ya. Diambil ya, Bu. Ya. Satu lagi atau belum, Bu? Tulis dulu. Ide pokoknya. Kan, Bu. Bacakan paragrafnya baru ide pokoknya. Paragrafnya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan perpindahan tempat atau perpindahan posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi ide pokoknya itu
Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya, betul. Silakan yang kedua. Saya juga, Bu. Ya. Ini yang ketiga, Bu. Ya, enggak apa-apa. Di sini. Ya, ya. Oke, baik. Silakan kepada Intan untuk memilih reward yang akan didapat. Yeay. Satu atau dua, Bu? Satu. Teh pucuk. Ya, ini rewardnya ya. Yeay. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Nah, silakan kepada Maya untuk maju ke depan. Baik, Bu. Nomor 4 Ibu. Ya, di bawah. Oke, baik. Silakan Maya untuk dibacakan dulu. Paragrafnya apa? Paragrafnya. Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi, ide pokoknya Jadi pokoknya adalah otot merupakan alat gerak aktif. ya, betul. Silakan yang kedua, paragraf yang kedua. Nomor 2 Ibu. Ya, silakan ditulis. Oke, Ibu. baik. Silakan Maya untuk memilih rewardnya. Floridina Bu. Oke. Ini untuk Maya. Kasih Bu. Sama-sama. Oke, baik anak-anak. Terima kasih karena kalian sudah mengisi papan ide pokok kita hari ini. Jadi ibu ingin kalian membagi dua kelompok. Kalian akan mendiskusikan mengenai mengembangkan ide pokok. Setelah kalian mendiskusikan, perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan memaparkan hasil diskusinya ya. Baik, Bu. Oke anak-anak, silakan dikerjakan ya bersama kelompoknya. Oke Ibu. Diskusi ya bersama temannya. Baik anak-anak, apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Oke, baik, silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Intan duluan, Bu. Ya, boleh Intan, silakan maju ke depan. Ide pokoknya itu organ gerak terdiri atas dua macam. Jadi paragrafnya, organ gerak manusia dan hewan terdiri atas dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki dua fungsi.
masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ya, betul. Beri aplaus dulu ya. Kasih, Terima Bu. kasih, Intan. Silakan kepada kelompok selanjutnya untuk maju ke depan. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, dan menoleh. Ya, betul. Beri aplaus dulu. Terima kasih, Maya. Sama Ibu. Oke, anak-anak, baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Minggu depan, kalian bersama kelompok kalian akan membuat alat peraga dari bahan bekas dan dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke, baiklah. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Materi apa saja yang kalian pahami? Alat gerak hewan dan manusia, Bu. Ya, betul. Materi apa saja yang belum dipahami? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? Senang, Bu. Ya, karena dapat ribut ya. Bu, sering-sering, Bu. Ya, nanti lagi kalau kita bertemu lagi ya. Yeay. Oke, baiklah. Ibu ingin satu perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Intan, Bu. Ya, silakan Intan. Kesimpulannya adalah organ gerak berfungsi untuk bergerak dan mendukung aktivitas sehari-hari. Organ gerak manusia dan hewan terdiri atas otot dan tulang. Ide pokoknya tadi, Bu. Ya. Nah, ide pokok itu merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Oke, baiklah. Jadi itu ya anak-anak kesimpulannya. Jadi cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya karena Intan sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini, Intan akan mendapatkan reward. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama Intan. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.